Jadi ini hasil sintesa dari berbagai macam hal yang pernah saya baca begitu ya. Itu dua pokok ini yang paling penting. Bahwa kemudian implementasinya sulit nanti kita apa namanya kita akan bahas ya. Kita harus mulai dari yang basic ya untuk bagaimana kita meningkatkan kemampuan menulis gitu ya. Itu kita mulai dari dasar ya bahwa tujuan kita menulis, apalagi sifatnya yang academic writing atau technical writing itu untuk memberikan informasi, ya, menyampaikan informasi, menyampaikan sesuatu, bukan untuk membuat kesan ya, apalagi pencitraan, ya bukan ya. Jadi bukan untuk yang lain ya, selalu kita tujukan untuk memberikan informasi. Ya. Nah, oleh karena itu tidak mudah. Tetapi dari banyak hal yang pernah saya baca, penyampaian informasi itu tentu saja menyangkut kejelasan ya, kejelasan kalimat. Ya, kalimatnya harus jelas. Nah, kalimat yang jelas itu salah satunya itu adalah ya mengikuti kaidah gramatikal yang benar ya. Minimal itu. Kalau kemudian Anda sudah mengikuti kaidah tata bahasa yang benar terus ternyata disalahpahami, mungkin ya kesalahannya bisa tidak pada Anda gitu ya. Anda tidak terlalu disalahkan lah kan gitu. Tapi kalau sudah dari awal tata bahasanya sudah tidak benar, sudah tidak tepat, kemudian itu akan jadi masalah kalau kemudian menimbulkan kebingungan oleh orang yang akan memahaminya ya. Informasinya tidak sampai itu juga masalah. Terus karena ini bersifat tertulis, maka pengorganisasian ide itu juga harus runut. Tidak hanya sekedar semua informasi itu disampaikan, nanti silahkan yang pembacanya mensintesakan mana yang seharusnya, mana yang urutannya seperti apa, diserahkan ke pembaca, tidak begitu. Jadi kembali ke sini, kalau clarity of expression itu biasanya di level frase ya, frase itu bagian dari kalimat ya, atau kalimat secara utuh. Sementara kalau mengorganisasikan ide gitu ya, gagasan yang ingin yang disampaikan itu levelnya di paragraf. Kan dalam satu paragraf itu idealnya itu menyampaikan satu ide yang relatively utuh ya. Kita mau bicara tentang sesuatu dalam satu paragraf itu sudah tercover meskipun sesuatu tadi merupakan rangkaian dari hal-hal yang lain. Itulah sebabnya nanti di belakang akan kita lihat bahwa satu paragraf itu aturannya tidak boleh satu kalimat. Ya, jadi satu paragraf itu tidak boleh hanya terdiri dari satu kalimat. Tapi kalau dilihat dari sini, yang namanya paragraf itu satu ide, satu kesatuan, mestinya tidak mungkin hanya satu kalimat. Ya. Kalaupun toh mau paragraf pendek, ya dua kalimat minimal. Dari sekarang perlu dicoba disadari ya. Nah, clarity of expression ini kita harus fokus pada arti dan juga logika dari kalimat. Jadi kita harus yakin betul bahwa artinya itu tersampaikan, logikanya juga benar. Nah, tentu saja ini harus didukung oleh struktur ataupun tata bahasa yang benar. Ya, itu yang bisa mendukung kejelasan arti, kejelasan makna, dan juga sekaligus logika bahasa. Ya. Maksud yang kita inginkan, yang kita ingin sampaikan itu salah satu pendukungnya itu adalah struktur atau tata bahasa yang benar. Dua hal ini yang utama. Ya. Nah, ada saran yang menyatakan sebisa mungkin kalimat-kalimat itu jangan terlalu panjang. Kalau kalimatnya panjang begitu orang jadi lupa ini sebenarnya mau ngomong apa sebenarnya orang ini kan gitu. Mau menyampaikan apa. Bisa-bisa kalau kalimat itu terlalu panjang karena tidak terpikir, apalagi kalau tidak terpikirkan logika maupun tata bahasanya, yang menulis sendiri kita ketika ditanya ini maksudnya apa, itu nggak tahu, belum tentu dia bisa jawab. Jadi ini tambahan ya saran bahwa
sebaiknya tidak terlalu panjang. Dan memang kita bisa dapati contoh-contoh kalimat panjang yang nanti akan bisa berakibat pada kabur ya, maksudnya apa. Nah, saran berikutnya adalah gunakan familiar words. Tidak terlalu terlalu tinggi ya levelnya. Tapi, nah ada tapinya nih. Kalau untuk tulisan teknis, tentu saja ada istilah-istilah teknis yang kita tidak bisa hindarkan, bukan familiar words. Jadi bukan bahasa sehari-hari, karena mau tidak mau harus mengikuti jargon ataupun istilah vocabulary yang dikenal di bidang ilmu atau bidang profesi tertentu. Ya, jadi ini saran ya supaya mudah, tapi tetap kalau tulisan teknis harus memperhatikan istilah-istilah teknis yang memang lebih tepat. Di dalam geofisika ataupun geologi ada istilah, kita melakukan pengukuran itu kan ada istilah pengambilan data. Ambil itu kan seistilah sehari-hari. Tidak salah. Pengambilan data dilakukan pada periode Agustus sampai Desember 2000 sekian. Tetapi mungkin ada istilah lain yang lebih pas untuk ukuran tulisan yang sifatnya teknis. Ya, meskipun kemudian jadi ada kata serapan ya, akuisisi data. Jadi ada pilihan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa yang mungkin lebih pas secara teknis. Jadi yang dua terakhir ini lebih kepada saran. Ya, itu pilihan kata yang mungkin bisa berpengaruh terhadap pemahaman ataupun level dari bahasa kita. Ya, jadi clarity of thought itu dari tata bahasa, dari pilihan kata, ya, terus kemudian dari panjang pendeknya kalimat. Jadi ini saya kira cukup jelas ya bahwa tata bahasa itu penting untuk penyampaian maksud ya. Nah, yang berikutnya karena kita tidak hanya menulis satu kalimat ya, satu tulisan utuh di mana di dalamnya ada paragraf, maka pengorganisasian ide itu juga sangat penting ya. Jadi dalam satu paragraf itu satu ide utama. Terlepas bahwa ide ide secara keseluruhan itu bisa dalam beberapa paragraf. Tapi pemecahan menjadi paragraf-paragraf itu adalah untuk memisahkan bagian tertentu yang ingin dibahas, penjelasan lebih lanjutnya di paragraf berikutnya, terus mungkin agak detail mengenai hasil misalkan ya, mengenai hasil atau mengenai metode apapun pada paragraf ketiga dan seterusnya. Jadi sekuens antar paragraf, antar kalimat dalam paragraf ya, antar paragraf dengan paragraf yang lain itu juga harus jelas ya. Jadi ada bagian awal dari paragraf, tentu saja mestinya dia memberikan pengenalan apa sih yang ingin kita sampaikan di paragraf itu. Terus kemudian pendukungnya, ya, dan menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada transisi ke paragraf berikutnya. Meskipun transisi tadi tidak harus dalam bentuk setelah ini kita akan membahas itu, bukan begitu. Tapi transisi yang mengantarkan pembaca pada paragraf berikutnya. Nah, ini sangat tergantung kontennya ya. Tapi ini intinya seperti itu. Nah, umumnya orang menggunakan konsep ataupun pola, kita bicara yang generik dulu. Baru kemudian spesifik. Jadi intinya secara keseluruhan kalau tulisan kita itu harus dimulai dari yang sifatnya global atau general. Kemudian lebih spesifik, kemudian main point-nya lebih detail lagi. Ini keseluruhan ya, untuk keseluruhan tulisan itu biasanya mengerucutnya seperti ini. Nah, yang keempat ini ada istilah signpost. Signpost itu mengacu ke paragraf sebelumnya atau mengacu ke bagian lain dari paper atau dari tulisan, atau bisa juga itu semacam kata sambung. Ya, misalkan ada kalimat bla 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 begitu ya. Dengan demikian, jadi dengan demikian itu kan artinya sebenarnya merupakan petunjuk bahwa kalimat yang di belakang dengan demikian itu adalah semacam konsekuensi dari kalimat yang sudah dijelaskan di sebelumnya ya. Oleh karena itu
Kan kalau bahasa Inggris kan ada however, therefore, ya koma. Kalau bahasa Inggris seperti itu. Nah, bahasa Indonesia dengan demikian, oleh karena itu bagaimanapun agak variatif. Tidak satu kalimat ini ditambung begitu saja tanpa ada frase penyambungnya. Ini yang dimaksud dengan signpost ini.